Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat lagi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur di pagi hari ini kami dapat kesempatan indah untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dengan pimpinan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tertuju kepada firman-Mu yang menjadi bekal secara rohani, melengkapi kami dan kami dapat hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih ya Bapa, pakai hamba-Mu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama memperhatikan bacaan Alkitab kita dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Mari kita memperhatikannya. Saya baca dan Bapak Ibu juga dapat memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama di bawah renungan pagi hari ini dengan tema mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kita semua selalu ada dalam sebuah pilihan ketika kita mau mengikut seorang tokoh atau yang menjadi figur kita, teladan, favorit, fans, dan sebagainya. Dan bahkan kita menjadikan dia sebagai idola kita. Dan di dalam kehidupan kita ada banyak orang-orang yang dapat kita ikuti. Figurnya, keteladanan. Mungkin dia seorang ayah. Mungkin dia adalah pimpinan kita. Mungkin dia seorang yang pernah membimbing kita. Tetapi secara khusus kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa mengabaikan atau mengingkari tentang bagaimana keputusan kita untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah sebuah keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya tidak tahu persis apa yang menyebabkan Bapak Ibu dengan alasan tertentu untuk mengikut Yesus. Tetapi kita dapat melihat pada pagi hari ini dari bacaan kita sedikitnya ada 3 orang ya yang mempunyai alasan-alasan untuk mengikut Yesus. Ya. Ada berbagai alasan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin karena kita sakit kemudian kita sembuh dan kita mau ikut Yesus. Mungkin karena kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita belajar dari seorang pengkhotbah hebat atau seorang hamba Tuhan yang memberikan teladan sehingga kita ikut Yesus. Tetapi
Semua itu tidak ada artinya kalau seorang tidak memiliki sebuah relasi yang intim, pengenalan yang semakin dalam dengan Yesus. Itu sebabnya kekristenan identik juga dengan apa yang kita katakan sebagai pengikut Kristus. Yesus Kristus di dalam aku dan hidupku adalah untuk Kristus. Dan penyatuan itulah yang akan nampak, yang akan orang lihat. Sebagai orang Kristen, apakah Kristus yang nampak dalam kehidupan kita? Di dalam bacaan ini kita lihat bahwa Yesus sudah dalam perjalanan mendekati Yerusalem dan secara khusus dia akan menggenapi segala sesuatu yang dinubuatkan tentang dia. Dia juga menceritakan tentang penderitaannya yang semakin dekat, kematiannya yang semakin dekat. Dan semuanya itu adalah bagian daripada Yesus mempersiapkan murid-muridnya, mempersiapkan orang-orang yang mengikuti dia untuk mengetahui apa yang akan dihadapi oleh Yesus. Bahwa dia akan menderita, dia akan mati. Tujuan terbesar kematiannya adalah kematian untuk menebus atau mengampuni kita dari dosa. Manusia dari segala dosa. Dan di dalam konteks sebelumnya kita melihat bahwa Yesus membuat mujizat, baik memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang, mengusir roh jahat. Dan hal-hal itu juga memberikan satu pengaruh atau apa yang dikatakan sebagai satu penyemangat untuk seseorang mengikut Yesus. Saya mau mengikut Yesus karena ada mujizat. Saya mau mengikut Yesus karena ada makanan. Atau bisa juga banyak hal yang kita rindukan. Saya mau mengikut Yesus supaya saya jadi kaya. Tapi inilah landasan yang penting yang kita lihat di dalam bacaan ini. Melalui respon ataupun reaksi Yesus terhadap orang-orang yang mau mengikuti dia. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang mengikut Yesus keputusanku, itu yang menjadi sentralnya, yang menjadi pusatnya, yang menjadi fokus, prioritas segalanya adalah Yesus. Jadi apapun yang menjadi keputusan kita mengikut Yesus berpusat pada Yesus. Mungkin secara logika kita bisa berpikir, kita bergumul, kita berdoa, atau mungkin pada waktu kita mengambil keputusan penting mau mengikut Yesus, kita berpuasa. Tetapi mengikut Yesus adalah sebuah pribadi yang menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya. Menjadikan dengan keputusan kita secara sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat 3. Kalau di dalam bagian lain dikatakan syarat mengikut Yesus, harga mengikut Yesus. Saya menekankan di sini ketika kita berani mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, ada 3 hal yang akan kita pelajari dari ayat-ayat ini. Yang pertama, ayat 57 sampai 58. Tadi kita sudah baca, saya hanya review kembali. Mengikut Yesus adalah sebuah keputusan untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan utama Yesus Kristus datang ke dunia. Ya. Orang itu bersemangat mengatakan, aku akan mengikut Yesus kemana saja engkau pergi. Menarik sekali apa yang dikatakan orang ini. Saya jadi ingat satu lagu, kemana saja ku telah sedia. Lagu ini berkesan buat kita. Dan kesiapan kita untuk mengikut Yesus kemana saja. Orang ini mengatakan, aku akan mengikuti Yesus kemana saja. Mungkin secara emosional dan dia mungkin tanpa pertimbangan banyak ya. Tapi Yesus Kristus menjawab, disitulah kita mengetahui apa yang sebenarnya menjadi alasan utama penting ketika mengikut Yesus kemana saja. Keputusan mengikut Yesus adalah mengikut apa yang menjadi tujuan utama Yesus Kristus ada di dunia. Tujuan utama Yesus ke dunia ia sebenarnya menggenapi rencana Allah demi keselamatan umat manusia. Dia datang, lahir, hidup tidak panjang di dunia ini. Tapi dia akan mati. Dia sudah mati di kayu salib.
Ada harapan dari orang Yahudi bahwa dia akan menjadi raja membebaskan dari penjajahan. Tetapi yang terbesar ialah membebaskan manusia dari dosa. Nah, orang ini kemudian Yesus jawab pada orang itu, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Motivasi orang ini tergambar di sini. Dia kemana saja mengikut Yesus, mungkin kenyamanan. Ada tempat yang enak, ada segala fasilitas terjamin. Tetapi Yesus menggarisbawahi serigala yang mungkin sering tidak begitu dikenal sebagai binatang yang liar, ada yang menyebutnya sebagai musang atau rubah. Tapi di sini menarik sekali. Binatang-binatang itu ada liang. Ada gua tempat mereka berteduh. Burung yang berterbangan di udara pun juga punya sarang. Ini binatang-binatang bukan binatang piaraan ya. Tetapi di situ menggambarkan mungkin orang ini punya keinginan tertentu ketika mengikuti Yesus. Tapi Yesus ingin menandaskan tentang keberadaannya di dunia bukan bicara soal tempat. Dia lahir pun tidak ada tempat yang layak, hanya sebuah kandang. Kemudian kehidupannya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bisa jadi dia sedang tidur di padang rumput, di mana saja. Dan bahkan sampai kematiannya, dia mati di kayu salib. Dan yang kita lihat sebenarnya inti dari yang dijelaskan Yesus di dunia ini tentang keberadaannya di dunia ini, dia siap menderita. Ketika kita mengikut Yesus, pikiran kita mungkin berbicara, saya tidak mau menderita, saya mau ikut Yesus tapi tidak mau menderita. Tetapi poin di sini yang saya boleh garis bawahi. Mengikut Kristus tidak mudah. Dan kita akan diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Dan kita semua sudah tahu bahwa penderitaan-penderitaan yang dihadapi baik secara fisik, mental, terutama orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Kita sebagai pengikut Kristus juga akan berdampak. Dikejar-kejar, dianiaya, diejek, dihina karena mengikut Yesus. Tapi poin yang menarik di sini ialah keputusan mengikut Yesus bukan keputusan untuk memperoleh kesenangan duniawi, kenikmatan dunia ini. Segala sesuatu kehidupan berkelimangan dengan harta yang terbesar. Yesus Kristus menjadi juru selamat. Di mana saja, tempat apa saja, nyaman atau tidak, baik atau buruk, tujuan Allah melalui kehadiran Yesus diwujudkan. Nah, ketika kita hadir di mana saja kita menyatakan pengikut Kristus, Yesus Kristus diberitakan sebagai juru selamat dunia. Tidak penting tempatnya aman, nyaman, atau tempatnya mungkin buruk. Begitu banyak misionaris siap untuk terjun ke ladang pelayanan yang sulit sekali. Tujuan terbesarnya, mereka siap menderita bersama Kristus untuk memberitahukan Yesus Kristus itu juru selamat. Siapkah? Mengikut Yesus keputusanku berarti di mana saja kita mengikut Kristus, Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Itu tujuan terbesar yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, ayat 59 sampai 60 kita sudah baca. Saya hanya mengingatkan lagi, Yesus berkata kepada orang lain, ikut aku. Tapi orang itu, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Rasanya sangat sakit ya kalau kita coba menyelami perkataan Yesus. Tetapi di sini saya menyimpulkan satu hal. Mengikut Yesus
Berarti mengikuti apa yang menjadi tugas atau amanat Yesus Kristus. Tadi tujuan Yesus, sekarang amanat apa yang saya tekankan supaya orang itu pergi dan memberitakan kerajaan Allah. Tugas Yesus Kristus jelas memberitakan kerajaan surga. Dia mempersiapkan bahwa dia mengatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa yang Yesus sampaikan tentang berita keselamatan itu melalui Injil, itu yang diteruskan. Ini menarik, dari pernyataan ini memang sangat penting untuk kita renungkan. Izinkan aku dahulu menguburkan Bapakku. Satu hal yang menarik, ini sesuatu yang baik kan? Sebagai anak, pengabdian kepada orang tua, siap menguburkan orang tua. Dan itu bagi kita orang timur, orang-orang dari Bayan, itu sangat menghormati. Beberapa suku tertentu sangat meninggikan budaya ini. Dan kita tahu bahwa itu hal-hal yang selalu dijunjung tinggi. Bagaimana sampai saat kematian, mungkin pada waktu masih hidup tidak diperhatikan. Dibiarkan begitu mati, semua keluarga pada datang dan memperhatikan. Berebut untuk membantu semua pemakaman. Tapi poin yang Yesus ingin tegaskan di sini adalah keputusan mengikut Yesus adalah keputusan yang sangat mendesak. Dan yang menjadi tugas utama yang harus dikerjakan segera. Nah, Yesus mengatakan di sini satu hal yang orang itu izinkan aku pergi dahulu. Beberapa penafsir juga mengatakan bahwa papanya mungkin sudah tua. Ataupun kalau sudah itu dia harus menjaga sampai papanya meninggal dulu, baru kemudian dia mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah sesuatu keputusan yang melebihi keputusan-keputusan lain secara khusus berkaitan dengan hubungan keluarga. Disinilah kita melihat relasi yang sangat penting. Ketika kita mengikut Yesus, kita tidak hanya berkata di mulut saja, tetapi hati kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan segera memutuskan untuk mengikut Yesus. Hal yang baik ini menjadi landasan penting untuk disadari. Bahwa mungkin hal-hal baik itu harus dilepaskan untuk hal yang terbaik. Hal yang terpenting. Hal yang sangat mendesak. Pergi dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Tapi yang menarik, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa maksudnya biarkan orang mati menguburkan orang mati? Tidak, secara logika tidak mungkin kan orang mati menguburkan orang mati. Tapi dalam kalimat ini jelas menggambarkan orang yang mati secara rohani menguburkan orang yang mati secara fisik. Orang yang tidak mengenal Allah, yang sama sekali tidak memberikan respon terhadap Allah, biarlah mereka yang menguburkan. Sangat keras ya. Tapi poinnya yang diajarkan kepada kita, kesempatan kita untuk hidup di dunia ini secara khusus mengikut Kristus adalah prioritas yang harus kita utamakan. Bapak Ibu, tidak mudah ketika kita berkata mengikut Yesus. Kita harus siap membuat pilihan. Meninggalkan keluarga dan mengutamakan Tuhan. Kita banyak mendengarkan kisah orang-orang yang mengikut Yesus dan kemudian harus lepas dari keluarga. Bisa jadi mereka ditolak oleh keluarga. Orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dia harus siap untuk menanggalkan adat istiadat dan budaya-budaya yang mengikat mereka untuk tidak bisa memberitakan Injil. Ada banyak adat istiadat dan budaya yang mengganjal, yang menghambat pemberitaan Injil yang harus ditinggalkan. Hal baik tentu kita harus pertimbangkan. Bukan berarti kita putus hubungan keluarga. Tetapi ketika kita mengikut Yesus Kristus, lebih utama
tugas pelayanannya yang menjadi utama. Bagi para hamba-hamba Tuhan, para misionaris, hal ini berasa sekali ketika harus meninggalkan keluarga. Menyerahkan diri sepenuhnya untuk mengikuti Yesus, memberitakan Injil. Dan ini waktunya segera, mendesak, tidak tunggu lagi. Jangan tunggu, dan bisa jadi kalau kita tunggu sampai kita harus mengubur orang tua, meninggalkan, tunggu orang tua dan kemudian meninggal baru kita kubur, bisa jadi terlambat. Memberitakan Injil, pergi dan memberitakan Injil itu adalah waktu saat ini. Sekarang, segera, tidak tunggu nanti. Jadi mengikut Yesus adalah keputusan untuk mentaati amanat Yesus Kristus, keputusan untuk mengasihi Kristus lebih daripada keluarga, keputusan untuk mentaati Yesus dengan segenap hati. Tugas beritakan kerajaan Allah itu jauh lebih penting daripada hal-hal lainnya. Tapi yang menarik, ketika kita diperhadapkan dengan urusan keluarga, adakah kita siap juga memberitakan Injil buat keluarga? Seringkali keluarga menjadi penghalang bagi kita untuk memberitahukan Yesus Kristus. Kita rasa segan, kita mungkin dihalangi dengan rasa perasaan, padahal secara emosional kita tetap terikat dengan keluarga, tetapi kita harus mengakui Yesus yang menguasai, melebihi daripada emosi kita dalam hubungan keluarga. Kalau kita mengasihi Yesus, kita juga pasti mengasihi keluarga kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau melaksanakan amanat Kristus, keluarga kita menjadi ladang untuk memberitakan Injil. Keluarga kita menjadi doa kita supaya mereka pun dapat mendengarkan berita Injil. Kita tidak bisa puas dan berkata saya menjadi pengikut Kristus, kemudian kita lihat keluarga kita binasa. Berapa banyak di antara kita menyesali ketika orang tua kita meninggal, kita tidak pernah memberitahukan Injil. Bapak Ibu yang kekasih, kita disadarkan bagian ini, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terpenting. Hubungan keluarga tetap kita jaga, tetapi hubungan dengan Kristus lebih utama, yang akan membantu kita untuk juga memberitakan Injil. Di mana-mana. Keluarga, tempat kerja, di mana saja. Tidak melihat tempat yang aman, tidak melihat tempat yang nyaman, tidak melihat tempat yang bagi kita menguntungkan, semua di mana saja. Pergi dan beritakan Injil. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi saudara kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan berusaha untuk memberitahukan Injil itu kepada saudara kita. Mengikut Kristus berarti kita mentaati tugas utama yang Yesus sampaikan, amanatnya. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Tuhan menyertai kita untuk tugas itu. Yang ketiga, ayat 61 dan 62. Di situ dikatakan mengikut Yesus berarti keputusan untuk hidup menurut kehendak Yesus Kristus dengan segenap hati. Menarik sekali di sini. Di sini juga ada orang lain berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Sekali lagi keluarga. Izinkanlah. Kita harus mengakui bahwa memang kita punya keluarga yang juga menjadi perhatian kita. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Dalam arti karena mereka lah orang-orang yang dekat dengan kita. Baik itu anak-anak, orang tua, kakak, adik, keponakan, semua. Izinkan aku dulu. Tapi Yesus katakan, mengikut Yesus, di sini setiap orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Satu hal yang menarik di sini, tidak layak, ya. Kelayakan kita untuk kerajaan Allah ternyata dibicarakan di sini.
Mengikut Yesus itu berarti sesuatu yang kita putuskan segenap hati. Kita mau hidup sesuai dengan kehendak Yesus. Tidak ada setitik pun atau sekecil apapun alasan untuk kita misalnya kompromi atau tawar-menawar. Wah, tapi di sini poinnya yang menarik sekali bahwa kelayakan kita untuk kerajaan Allah itu dimulai dengan kesiapan kita. Dikatakan siap untuk membajak dan sampai selesai, tidak menoleh ke belakang. Itu berarti kita dikatakan orang yang membajak tetap tidak boleh menoleh ke belakang. Dalam arti kesiapan untuk melakukan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak dengan setengah-setengah, ya. Kita selalu diuji kelayakan kita dengan tugas yang sangat penting. Kita tahu sekarang kita doakan untuk Indonesia ini Kapolri yang baru memang dari golongan Nasrani, tetapi poin yang menarik bahwa dia akan diuji fit and proper test. Dia telah membuktikan baik prestasi, kinerja, dan tentunya menjadi poin penting untuk dia menjadi seorang Kapolri yang dicalonkan. Nah, menarik di sini kelayakan kita dalam kerajaan Allah. Ya, kita siap untuk ikut Yesus. Kita siap untuk melayani Tuhan. Kita siap untuk hidup bagi Tuhan. Tapi tidak boleh menoleh lagi ke belakang. Jangan lagi terpengaruh dengan masa lalu. Jangan lagi tergoda dengan hal-hal lain. Mengikut Yesus segenap hati, tidak setengah hati. Kalau sudah maju, tidak ada mundur. Kalau sudah melangkah, tidak tergoda dengan hal lain. Kadang-kadang begini, kita mau melayani Tuhan, kenapa ya kita hadapi hidup bagi Tuhan itu ada justru tekanan-tekanan secara mental. Bisa jadi kita diejek, bisa jadi kita secara materi kita ditekan, mungkin kita dikucilkan. Wah, kita tergoda. Ya, akhir zaman ini banyak hamba Tuhan lihat, wah ada pekerjaan yang lebih keren, wah ada pelayanan yang lebih bagus, kita tergoda. Langkah-langkah ke depan itu harus lebih utama secara khusus kita segenap hati. Kesungguhan, segenap hati. Tidak ada keraguan, tidak bimbang. Banyak hal yang menjadi godaan bagi kita ketika mengikut Kristus. Bisa jadi kita ditinggalkan teman kita. Bisa jadi kita dianggap dikucilkan, tidak diperhatikan, ya. Tetapi di sini poin yang menarik bahwa kalau sudah siap membajak, tidak akan menoleh lagi ke belakang. Orang yang layak bagi Tuhan, yang teruji, apapun yang dihadapi, dia tidak akan mundur, tidak akan menyerah. Bahkan dia dengan segenap hati, selangkah demi selangkah mengikuti pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya sebagai kesimpulan saya ingin kembali. Mengikut Yesus, kita memiliki tujuan seperti Yesus. Ketika Yesus ke dunia, dia memang harus menderita, menjadi juru selamat. Hati kita pun siap, hidup kita pun siap mengalami apa yang Yesus alami. Kita bisa juga mengalami penderitaan. Tetapi tujuan tentunya ketika Yesus di kayu salib, akhirnya dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Dan dia dimuliakan. Penderitaan-penderitaan yang kita alami di dunia ini adalah penderitaan yang biasa. Mari kita pandang kemuliaan yang tersedia, yang di surga sana. Itu sebabnya mengikut Yesus, kita pun siap untuk menghadapi penderitaan. Kita dapat melaksanakan yang kedua, mengikut Yesus. Kita siap untuk saat ini juga. Tidak menunggu kapan lagi. Amanat agung Yesus Kristus menjadi prioritas untuk kita sampaikan. Melebihi adat istiadat, melebihi segala sesuatu, amanat agung, berita kerajaan Allah ada di mana saja. Di mana saja Tuhan tempatkan, Injil dapat kita beritakan. Dan berikutnya, kita juga dengan segenap hati sudah memulai, kita tidak akan mengakhiri.
Kita sudah mulai, kita tidak akan menyerah. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Dan itu yang menjadi harapan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali menyambut kita sebagai orang-orang yang setia kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kami diingatkan pagi ini mengikut Yesus adalah keputusanku. Tantangan demi tantangan kami akan hadapi. Tapi kami mengikut Kristus, kami mengikuti apa yang menjadi tujuan utama Yesus Kristus. Kami mengikut Kristus, mengikuti apa yang menjadi tugas, amanat agung yang Yesus sampaikan. Dan kami mengikut Yesus, mau mengikuti dengan segenap hati. Dengan situasi dan keadaan apapun, kami percaya Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terpuji namamu ya Bapa, kuatkan dan teguhkan kami. Keputusan kami sudah sesungguhnya hidup kami adalah milik Tuhan. Dan biarlah kami dipakai menjadi alat dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.